Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Di sini, Ibu akan menjelaskan materi fikih tentang kepemilikan dalam Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa supaya pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baik, kita lanjut ke materi yang pertama. Apa itu kepemilikan? Apa itu milkiyah? Milkiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu milkun, yang artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Menurut istilah, adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Kepemilikan dalam Islam ada 4. Yang pertama adalah ihrazul mubahat, yaitu barang atau harta belum ada pemiliknya yang sah. Contohnya, ikan yang ada di sungai, hewan buruan, air hujan, serta burung-burung yang berterbangan secara bebas. Yang kedua, bil ukut, yang artinya barang atau harta yang dimiliki karena adanya akad. Contohnya, akad jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga ada bil khalafiyah, yaitu barang atau harta yang dimiliki karena hak waris. Contohnya, barang pusaka dari orang tua, kemudian barang yang diberikan dari wasiat ahli waris. Nah, yang terakhir, yaitu yang keempat, at-tawadu minal mamluk, yaitu barang atau harta yang dimiliki karena proses perkembangbiakan, seperti telur dari ayam yang kita ternak, kemudian anak sapi dari sapi yang kita ternak. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kepemilikan. Macam-macam kepemilikan antara lain ada kepemilikan penuh atau milk tam, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum. Kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada penguasaan materinya saja. Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu. Kepemilikan pribadi, yaitu suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok namun bukan untuk umum. Kepemilikan publik, yaitu harta yang dimiliki oleh banyak orang. Yang terakhir adalah kepemilikan. Nah teman-teman, banyak bukan macam-macam kepemilikan? Ada kepemilikan penuh, yaitu milk tam, kepemilikan materi, kepemilikan manfaat. Dan ada juga kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Lalu apa saja contohnya? Kalau kepemilikan pribadi, ada contohnya yaitu rumah, kendaraan pribadi, dan alat-alat milik pribadi. Kemudian, kepemilikan publik, apa saja? Ada jalan raya, ada gedung olahraga, dan lain sebagainya. Lalu kepemilikan negara, tentunya banyak. Yang pertama, contohnya sekolah negeri yang dibangun oleh pemerintah. Yang kedua, gedung-gedung pemerintah. Yang ketiga, rumah sakit yang dibangun pemerintah. Dan yang keempat, ada hutan. Dan masih banyak lagi. Lalu, apa saja ya hikmah dari kepemilikan? Hikmah kepemilikan menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum, terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, terlindunginya hak-hak individu secara baik, yang terakhir, timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran pada hari ini tentang kepemilikan dalam Islam. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.